Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Bahasa Al-Quran, Bapak Mutanisan dan Agama, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru SMP Bahasa Al-Quran Kalibuker. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jumat 23 Agustus 2024 kami dapat melaksanakan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam adalah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah isi, yaitu nanti yang akan diseminasikan oleh saya dan juga Ibu Syarofah Gunawan dari SPT, dan juga nanti ada sesi diskusi. Kemudian untuk yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Allah kita bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan membaca Allah kita bersama-sama, kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Bapak Nasrul Fadl MPD, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli shay'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Kepala SMP Bahasa Al-Quran Kalibuker, insan agama yang kami hormati, Ibu Syarofah Gunawan dari SPT, Ibu Syarofah SSI yang kami hormati, selaku calon guru juga angkatan 11, dan tidak lupa Bapak Ibu semua yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sungguh nikmat yang luar biasa bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Bahasa Al-Quran. Selawat serta salam mari bersama-sama kita sanjung kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari calon guru muda yang berada di SMP Bahasa Al-Quran, yaitu calon guru angkatan 11, yaitu Bu Haja Musyawarah Pimpinan dan Bu Suara Asana. Nah, Bapak Ibu semua, suatu kebahagiaan bagi kita semua, kita bisa menjadi peserta diseminasi di sini. Meskipun kita semua sudah belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi tersebut, ya, untuk materi budaya positif ini. Nah, tapi ini nanti akan dikuatkan lagi. Kita akan lebih bisa memahami bagaimana budaya positif itu, dan harapannya nanti setelah Bapak Ibu semua memahami, mengetahui tentang diseminasi positif, di budaya positif atau disiplin positif, nanti bisa diterapkan untuk peserta didik kita, untuk lingkungan SMP Bahasa Kalibuker.
Agar apa? Agar nanti SMPK Asal Guru ini menjadi sekolahan yang nyaman. Bagi siapa? Bagi peserta didik, bagi pendidik, dan tenaga pendidikan. Ketika sekolahan sudah nyaman, insya Allah apapun ilmu yang diberikan akan mudah didapat oleh peserta didik. Dengan seperti itu akan juga mudah untuk menggapai visi dari SMPK Asal SMPK Asal Guru memiliki visi yang benar-benar mulia. Mungkin perlu kita ingat bersama visi kita SMPK Asal Guru yaitu adalah berakhlak mulia. Nah, ini selaras dengan adanya budaya positif. Berakhlak mulia, kemudian berdedikasi, berprestasi, inovatif, selaras dengan adanya budaya positif. Budaya positif di SMPK Asal berharapannya nanti kita lebih mudah untuk mencapai visi SMPK Asal. Sekali lagi, nanti mohon diikuti dengan sebaik mungkin disemanasi ini dan diserap sebaik mungkin ilmu yang diberikan yang disampaikan oleh beliau berdua dan nanti bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan di SMPK Asal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maskur atas sambutan dan juga pengarahannya. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan langsung saja melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi positif pada budaya positif pada pagi hari ini, mungkin supaya badan kita agak seger nih Bapak Ibu. Suaranya Bapak Ibu sudah sarapan belum? Oh belum. Oke, kalau belum mau snacknya untuk bisa dicicipi dulu tidak apa-apa. Mungkin pembulan bisa membantu kita untuk menyegarkan badan sedikit, mau peregangan ataupun mau melakukan tepuk apa bisa dibantu. Oe-oe. Tepuk oe-oe atau tepuk visi. Oh iya, ini aja Bapak Ibu bawa kertas. Oke, kalau Bapak Ibu bawa kertas, saya punya tugas kepada Bapak Ibu. Nanti salah satu dari Bapak Ibu mempresentasikan. Jadi silakan, gambar dasarnya adalah lingkaran. Gambar dasarnya lingkaran. Ya, nggak disobek buat lupa-lupa. Jadi nanti salah satu dari Bapak Ibu mempresentasikan lingkaran. Silakan Bapak Ibu kreasikan menurut Bapak Ibu yang ada di pikiran Bapak Ibu itu apa? 5 menit. Gambar dasarnya lingkaran. Dan berikan, nanti Bapak Ibu memberikan alasan kenapa Bapak Ibu menggambar itu.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ada yang menggambar bunga. Bunga. Ini matahari. Ini orang. Ini apa Pak? Oster. Mobil. Ini gambar sinten Pak? Ini mobil, oke. Orang, rumah. Ini lingkarannya mana ya, pukulan? Oh, kayak alien. Ini apa ini Bu? Gunung. Ya, ada yang mau sedikit menceritakan gambarnya? Ada yang mau sedikit menceritakan gambarnya? Makna dari gambar yang Bapak Ibu buat itu apa? Bapak Ibu semua bisa dilihat pada dasar lingkaran. Saya udah lingkaran tiga lingkaran. Itu yang tengah agak besar lingkarannya, kita dapat kecil-kecil. Ini siapa? Oke, yang tengah ini istri saya. Yang pinggir dua-duanya itu anak saya laki-laki semua. Oke. Kenapa saya gambarkan ini? Ini mereka bertiga ini yang menjadi semangat saya. Jadi semangat saya keras, berusaha lebih baik dan seterusnya. Ini filosofinya seperti itu. Jadi saya berada di sini, ini tidak lepas dari mereka baik semangatnya, doanya, motivasinya. Ada lagi yang mau presentasikan apa yang sudah digambar? Bu Fitri mungkin, kenapa gambar bunga? Berbunga-bunga. Atau Mbak Bu Rini mau menjelaskan kenapa menggambar orang? Ada lagi? Ya, tadi tujuan saya memancing Bapak Ibu untuk menggambar, yaitu Bapak Ibu satu, agar nanti bisa lebih berpikir kritis lagi. Kemudian untuk memberikan semangat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah sepertinya kurang semangat, dan ini juga bisa diterapkan ke peserta didik Bapak Ibu. Jadi mereka itu membuat sesuatu itu selalu ada tujuannya, dan itu muncul dari dalam diri sendiri terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu gambar itu muncul dari dalam diri Bapak Ibu, dan Bapak Ibu itu punya tujuan gambar ini itu buat apa sih gitu, mempresentasikan apa sih. Nah itu bisa dijadikan contoh SBK ketika anak-anak itu sedang mentok berpikir, jadi mereka menumbuhkan rasa berpikir kritisnya. Nah untuk selanjutnya sudah sekarang Bapak Ibu, dan ternyata Bapak Ibu punya minat terpendam apa? Menggambar. Ya, selanjutnya kita masuk ke budaya positif. Nah, tujuan diseminasi kita yaitu menanamkan nilai-nilai Bapak Ibu. Jadi menanamkan nilai-nilai, norma dan kebiasaan positif di lingkungan. Untuk apa sih budaya positif di lingkungan? Yaitu untuk memberikan suasana aman dan nyaman dalam pembelajaran. Karena suasana yang aman dan nyaman dalam pembelajaran itu akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi peserta didik. Kemudian, kenapa harus budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa sih harus budaya positif? Kenapa sih lingkungan harus aman dan nyaman? Ada yang memberikan pendapat Bapak Ibu? Pak Mas lagi. Ya, kenapa sih harus budaya positif? Nah ini, jadi menanamkan budaya positif di sekolah itu yang terpenting adalah kita menanamkan karakter-karakter baik pada anak. Menanamkan karakter-karakter seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, disiplin, saling menghormati, menghargai antar siswa, guru, dan juga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apa budaya positif yang ada di sekolah, besok ketika anak sudah tidak ada di sekolah, itu yang mereka ingat itu adalah
karakter-karakter yang munculnya, hal-hal positifnya yang ada di sekolah, bukan tentang peraturannya yang ketat atau peraturannya yang menurut anak itu terlalu menyaksikan mereka, tapi lebih kepada ternyata ini adalah untuk kebaikan saya, untuk karakter yang bisa menanamkan pada diri peserta didik. Nah, kemudian budaya positif itu merupakan upaya menanamkan nilai-nilai kebajikan, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan untuk bisa menanamkan karakter profil belajar Pancasila. Kemudian, budaya positif di sekolah itu bisa diimplementasikan, kita bisa mempelajari materi ini. Yang pertama ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semua ya, di kelas G. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya yaitu kita sedikit nantinya akan disampaikan oleh Ibu Musyarofa tentang disiplin. Mungkin saya hanya akan sedikit untuk menyampaikan saja. Nah, disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Jadi mungkin kita itu sering menyebutkan bahwa disiplin itu terkait dengan peraturan yang tegas. Ya, disiplin itu terkait dengan peraturan yang tegas. Namun sebenarnya disiplin itu itu artinya belajar. Kemudian ini nanti dari disiplin itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan yang akan tertanam pada diri peserta didik. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Musyarofa. Nah, untuk motivasi, hukuman dan penghargaan, coba Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu sedikit menganalisa dan terkait dengan pernyataan di bawah itu. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Terkait dengan yang satu, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya secara pribadi, hukuman itu bisa jadi dapat mendisiplinkan anak, bisa jadi tidak, tergantung kondisi peserta didik itu. Maksudnya ini, ada hal-hal yang memang harus dengan hukuman menurut saya. Contoh pelanggaran-pelanggaran yang memang berat. Contoh kasus misalnya zina ini menurut saya nggak bisa ditolerir dengan apapun. Tetap harus ada hukum, karena memang dalam Islam zina pun hukumannya dicambuk gitu. Ini tetap harus ada hukum. Ketika di sekolah misalnya ada anak yang seperti ini, harus kita hukum sebagai apa? Bentuk konsekuensi. Tapi ada juga hal yang hukuman ini akan malah membuat mereka trauma misalnya, sehingga malah terpuruk. Contoh kecil, mereka hanya tidak memakai sepatu, tiba-tiba kita kasih hukuman. Nah, ini malah tidak pas. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi tersebut, pelanggarannya apa. Tentunya kan kalau tadi tidak memakai sepatu, harus kita tanya lebih dahulu kenapa orang tidak memakai sepatu. Jangan-jangan latar belakangnya memang sepatunya hilang, dicuri dan yang lainnya. Kita harus tahu. Makanya tidak melulu hukuman itu baik, juga tidak melulu hukuman itu tidak baik. Kalau contohnya misalnya zina, kita hanya kasih hukuman seperti ini tidak boleh menurut agama, ini seperti kamu tidak boleh sekolah. Ya udah yang lain, kan gitu. Tapi karena tidak ada toleran untuk zina, kemudian apa misalnya minum minuman keras, alasannya itu tidak ada yang diterima.
Misalnya saya diajak teman, kamu diajak teman atau tidak, yang itu tetap hukumnya haram, tetap harus ada hukuman. Zina, misalnya dengan teman atau yang lain, ini tidak ada toleransi menurut saya seperti itu. Harus dihukum, harus dihukum. Tidak ada alasan meskipun alasannya kepepet, ya ini tidak bisa dijadikan alasan. Berbeda dengan pelanggarannya tadi, ya, misalnya tidak bawa sepatu, tidak bawa seragam, atau misalnya yang lain, atau bolos, atau apa, kan berbeda hal seperti itu harus kita tahu sebabnya seperti apa, kemudian ini bagaimana. Oke, mungkin itu menurut saya. Kalau ada pendapat yang lain, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Maskur atas pendapatnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin mengungkapkan pendapatnya tentang hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Mulai. Terima kasih. Sebenarnya yang diutarakan oleh Mas Pur, saya setuju. Mungkin sebelum kita menghukum dan mendisiplinkan anak, mungkin kita melakukan segitiga institusi terlebih dahulu. Karena agar kita juga tahu keadaan anak. Nah, kalau budaya positif itu sebenarnya menghukum itu kan dilarang ya. Kita memberi kata yang lebih positif. Contohnya konsekuensi itu. Nah, jadi kita memberi konsekuensi anak dengan tidak mengutarakan bahwa kamu sedang dihukum, tapi kamu sedang diberi kesempatan. Jadi pikiran anak, oh ini bukan hukuman, tapi saya diberi kesempatan. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Bu Mei atas pendapatnya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya setuju dengan pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Itu kan karena saya masuk tim literasi itu kan diterapkan. Jadi setiap anak, ketika anak itu tidak membawa buku literasi atau buku bacaan, dari tim literasi itu meminta anak untuk berkumpul di perpustakaan, entah itu membaca maupun menulis kembali buku cerita. Tujuannya selain tadi diberikan konsekuensi ya Bu, dalam bahasa yang lebih halus itu anak-anak juga dilatih untuk literasinya supaya lebih meningkat. Karena kan tujuan dari literasi itu sendiri kan supaya anak mau membaca, paling tidak membaca sedikit itu minimal seperti itu. Kalau untuk membersihkan halaman, menurut saya juga termasuk yang positifnya karena kan anak kan jadi seperti terlambat itu kan sering diberikan konsekuensi untuk membersihkan halaman. Jadi nanti supaya di hari-hari berikutnya itu meminimalisir anak yang terlambat seperti itu. Terima kasih. Oke, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang berpendapat setuju atau tidak setuju? Setuju Ibu. Karena anak-anak kita memang butuh penghargaan, butuh perhatian. Karena penghargaan itu kan bentuk perhatian dan kita menghargai anak. Otomatis kalau kita memberi perhatian sama anak, menghargai anak, insya Allah dalam proses belajar anak juga akan memberikan sinyal positif kepada kita. Mungkin ada yang berpendapat lain? Oke, Pak Maskur. Menurut saya Pak tidak. Kita gini, dalam budaya positif itu kita harapkan anak itu melakukan sesuatu bukan dari faktor eksternal, kan gitu. Jadi tingkat yang tertinggi adalah motivasi itu berasal dari internal dirinya sendiri. Bagaimana mereka itu melakukan sesuatu yang karena dirinya, bukan karena ada penghargaan. Ketika seorang guru nanti atau yang lain lupa memberikan penghargaan, maka dia tidak akan berbahaya. Jadi lebih baik kita membangkitkan
motivasi belajar mereka itu bukan dari sebuah pelajaran, tapi dari membuat sadar mereka dari dirinya, aku itu butuh pintar. Bukan karena kamu nanti dapat ini kalau maju misalnya. Ini motivasinya itu. Kalau nggak ada itu, gitu. Kan orang repot. Padahal yang perlu kita tanamkan, yang kita harapkan mereka itu semangat belajar tanpa harus ada penghargaan, tanpa harus ada imbalan yang didapatkan. Tapi memang berasal dari diri kita sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Maskur dan juga Bu Mei atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir, ini Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding hukuman. Ada pendapat Bapak Ibu setuju atau tidak? Jadi membuat anak merasa bersalah itu dampaknya itu lebih ringan daripada menghukum. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang memberi pendapat? Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu pasti memiliki pendapat sendiri-sendiri kan? Kira-kira setuju tidak? Saya bertanya setuju tidak saja, setuju tidak? Setuju. Dampaknya setuju. Buat anak merasa bersalah itu beri dampak yang lebih ringan daripada tapi meskipun itu sebenarnya belum pas. Tapi kalau hanya perbandingannya dua, setuju. Coba yang setuju angkat tangan. Oh ya, yang tidak setuju. Oh ya, oke. Dampak lebih ringan ya. Tadi sebenarnya belum sesuai. Ya, sekarang mari kita pelajari bagaimana itu motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, jadi dari luar peserta didik. Jadi mereka itu motivasinya apa sih untuk melakukan itu dari luar? Misalkan mereka motivasinya agar, misalkan dia tidak ingin terlambat, nanti takutnya mendapatkan hukuman, atau nanti takutnya membersihkan halaman, atau nanti takutnya gurunya marah-marah di kelas. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini bisa ke penghargaan. Jadi penghargaan. Kemudian, nah ini motivasi internal. Motivasi internal itu mereka itu terlambat ya. Ini untuk menanamkan nilai pada diri sendiri. Jadi itulah tujuan dari disiplin positifnya. Jadi mereka itu bisa menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Gitu. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Kemudian selanjutnya adalah merdeka itu artinya tidak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara filosofinya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Sebenarnya begini Bapak Ibu, penghargaan itu bagus. Namun apabila anak terus diberikan penghargaan ketika mereka ada di kelas, itu tuh jadi motivasi anak itu akan muncul, oh saya akan diberikan ini oleh Bapak Ibu kalau saya melakukan ini. Ketika hal itu tidak dilakukan, motivasi itu hilang. Jadi apa ya? Jadi anak itu jadi melakukan sesuatu karena mereka itu ingin mendapatkan imbalan ataupun ingin mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu di kelas. Tujuan dari disiplin positif sendiri itu memunculkan nilai-nilai yang ada pada diri anak, rasa tanggung jawab anak bahwa itu tuh akan kembali pada anak sendiri. Bukan mereka ingin mendapatkan dari orang luar,
entah itu penghargaan, entah itu imbalan, tapi memunculkan nilai-nilai yang ada di dalam diri anak itu sendiri, kesadaran dalam diri mereka sendiri. Kemudian, nah ini pengaruh dihukum oleh penghargaan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Jadi misalkan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu itu anak-anak ayo mengerjakan ini, nanti Ibu beri permen. Nah, bisa saja ketika Bapak Ibu tidak memberikan permen, anak-anak jadi malah orang tidak permen gitu. Anak-anak seringnya seperti itu, malah jadi menimbulkan hubungan sosial emosional yang kurang baik terhadap peserta didik. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena ketika tidak diberi penghargaan, anak-anak akan abai. Jadi anak-anak tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ini hubungannya dengan penghargaan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bukan penghargaan tapi lebih ke apresiasi. Dan kalau memberikan apresiasi kepada peserta didik, itu Bapak Ibu memberikannya secara khusus. Khusus apa yang mereka sudah lakukan. Jadi kemudian kalau memberikan apresiasi juga secara pribadi agar lebih mengena kepada peserta didik. Kemudian memberi pengakuan kepada semua murid setelah Bapak Ibu memberikan secara pribadi, bisa memberikan kepada semua murid, dan itu dilakukan secara konsisten memberikan apresiasinya. Kemudian fokus pada proses. Nah ini Bapak Ibu, membedakan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa itu hukuman kira-kira Bapak Ibu? Nah, karena tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilai yang bisa dimunculkan dari apa yang sudah dilakukan oleh hukuman itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Karena apa? Karena juga tidak akan menimbulkan. Kadang anak-anak disuruh lari lapangan basket di tempat kita malah senang. Karena apa? Karena ketika itu pelajaran. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas temannya dicoret-coret, ini konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena ini anak akan menumbuhkan rasa apa? Rasa tanggung jawab. Dia mengganti apa yang sudah dia rusak. Oke, jadi dia ada rasa tanggung jawab ketika dia melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bedanya dengan yang push up sama lapangan apa Bapak Ibu? Kenapa kok yang ini konsekuensi, yang atas hukuman? Karena kalau yang bawah ini sesuai dengan pelajaran. Ya, karena ini juga memberikan memberikan dampak positif kan di pelajaran PJOK. Ya, baik. Ini adalah tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian itu tidak akan memberikan rasa nyaman kepada peserta didik, dan ini tidak untuk jangka panjang juga.
dan akan memberikan efek yang lama kepada peserta didik. Kemudian korban merasa diadili, jadi mereka merasa diadili dan murid akan merasa tersakiti. Saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya. Tadi sudah disampaikan tentang nilai-nilai kebajikan, apa itu nilai-nilai kebajikan, kemudian hubungan antara budaya positif, disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang restitusi sendiri. Nah, restitusi, kenapa sih harus restitusi? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan bukan menghukum, tapi lebih ke anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, dan kesalahan itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kemudian mereka itu ingin menjadi seperti apa, kemudian bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah 9 dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama, itu mereka bisa belajar dari kesalahan. Jadi mereka tidak mengulang-ulangi kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian bisa memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini penting karena apa? Terkadang anak-anak itu mereka lebih fokus kepada bukan kepada solusi. Jadi restitusi ini memberikan alternatif untuk anak-anak itu memunculkan solusi dari dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas seperti apa? Ada yang mau menceritakan pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu di kelas? Sudah membuat tabel ini Bapak Ibu di kelas? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan tabel Y? Bukan harus kita menggunakan tabel Y dan tampak tidak tampak, karena terkadang keyakinan kelas yang kita buat itu anak-anak masih belum memahami apa yang harus dilakukan. Kemudian sikap-sikap apa sih yang harus dan juga yang tidak ditampakkan itu yang seperti apa, anak-anak kadang belum paham. Nah, fungsi dari tabel ini yaitu memberikan pemahaman kepada anak, oh harusnya seperti ini, oh harusnya yang saya tampakkan seperti ini. Contohnya misalkan ini ada datang tepat waktu, perilakunya datang tepat waktu. Nah, yang terlihat seperti apa sih? Yang terlihat berarti anak-anak masuk ke sekolah pada pukul 7. Nah, yang terdengar misalkan di kelas anak-anak mengucapkan salam. Anak-anak mengucapkan salam. Nah, itu kan mengucapkan salam sebelum jam 7, berarti mereka hadir sebelum jam 7. Kemudian perilakunya seperti apa sih? Nah, perilakunya misalkan anak-anak mengucapkan salam ataupun perilakunya salim, ya berjabat tangan dengan bapak ibu guru, itu perilakunya. Kemudian yang tidak tampak yaitu mereka sering datang terlambat. Jadi ini adalah tahapan dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Besok mungkin kita bisa ketika membuat keyakinan kelas ini juga ditampilkan Bapak Ibu. Dan ini anak-anak yang membuat. Jadi ketika Bapak Ibu kan anak-anak sudah membuat keyakinan dan peraturan kesepakatan kelas. Setelah itu Bapak Ibu membuat tabel Y ini. Tabel Y dan juga tampak tidak tampak, dan itu yang menuliskan anak. Jadi anak tahu, oh hal yang harus saya lakukan ini, hal yang tidak saya lakukan ini, seperti itu. Itu memberikan memunculkan ide-ide anak dan juga hal-hal apa yang anak itu tidak dilakukan dari dalam diri anak sendiri. Ya. Kemudian, nah ini adalah salah satu contoh
penerapan disiplin positif yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu membuat kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Jadi kalau untuk kesepakatan dan juga keyakinan kelas itu bukan merupakan kita yang menentukan ya, tapi bersama anak-anak kesepakatan apa yang akan kita lakukan agar kelas menjadi aman dan juga menyenangkan. Ini sekarang segitiga restitusi. Mungkin BK sudah sangat paham sekali ya terkait dengan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi atau restitution triangle, benar nggak, Miss? Nah, ini untuk segitiga restitusi itu merupakan metode pendekatan ya, metode pendekatan untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan peserta didik. Ada 3 langkah Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti contohnya yang dilakukan. Sebenarnya kita itu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tapi ada perilaku yang lebih baik kok yang bisa kamu lakukan untuk tidak melakukan hal itu. Artinya Artinya itu peserta didik tidak merasa disangsikan. Ya, memang itu salah, tapi ada hal yang lebih baik yang bisa kamu lakukan loh daripada melakukan ini seperti itu. Nanti saya kasih contohnya yang punya saya melakukan segitiga restitusi. Mungkin nanti BK untuk bisa memvalidasi apakah itu sudah betul atau belum. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu kita mencari tahu kenapa sih anak itu melakukan hal itu. Kenapa sih anak terlambat? Kok kamu terlambat? Kok kamu nggak masuk kelas? Kok kamu tolak? Gitu. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita mencari tahu kenapa sih anak melakukan itu, gitu. Alasan apa sih yang dilakukan oleh anak, kok bisa anak seperti itu. Jadi kita menggali anak supaya ketika dia tahu alasannya itu dan oh ternyata saya harus ini agar tidak ini. Itu di validasi tindakan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan sendiri, menanyakan keyakinan ya kita sudah membuat ada kesepakatan di sekolah, ada kesepakatan di kelas. Kita bisa menguatkan itu. Jadi untuk menanyakan keyakinan, kita gali informasi-informasi tentang keyakinan yang sudah disepakati anak. Nah, dari ketiga ini, di segitiga restitusi ini harus terpenuhi semua. Namanya segitiga ya, jadi harus terpenuhi. Nah, saya berikan contoh terkait dengan segitiga restitusi.
siang Axel. Siang, Bu. Kamu tahu nggak kenapa terus ketemu sama Axel? Iya. Jadi Axel ikut belajarnya Pak Andi. Iya. Oh, kayaknya saya tahu dia mau tanya apa. Soalnya tadi pagi waktu pelajarannya Pak Andi, saya ngobrol. Saya makan. Makan, oh, kamu makan. Iya. Kok bisa makan di kelas? Ya, soalnya itu belum sempat sarapan. Kenapa belum sempat sarapan? Bangunnya kesiangan. Kok bisa bangun kesiangan? Ya, soalnya semalam saya ngejar itu garap tugas banyak banget. Jadi sampai nggak ingat waktu. Sampai jam berapa ngerjain tugasnya? Jam 11. 11, terus lagi kamu jam berapa? Jam 6 pagi. Terus masih ingat gak sih kesepakatan kelas kita apa juga? Masih masuk kelas tepat waktu, memakai seragam yang sopan, sama itu boleh makan waktu jam istirahat. Nah, kira-kira Axel itu melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Yang makan itu lagi makan waktu jam pelajaran. Kita waktu jam pelajaran. Nah, kira-kira Axel supaya nggak makan jam pelajaran lagi ada solusinya nggak? Mungkin besok-besok itu bakal tidur lebih pagi biar bangunnya pagi biar gak kesiangan lagi. Terus waktu mau berangkat sekolah sarapan dulu. Iya, nah terkait kesian kerjakan selalu itu ada solusi nggak? Mungkin harapnya waktu pulang sekolah. Nah, itu ya, sarapan itu penting. Nggak apa-apa kamu sarapan di sekolah, tapi jangan pas pelajaran. Kemudian sebisa itu sarapannya di pondok aja. Mungkin malah kamu kalau nggak sarapan merasa malu, ya. Biar ada tenaga juga bisa. Bisa ya. Kurang apa-apa. Itu kamu bisa belajar. Makasih ya. Sama. Satu kasus saja ya Bapak Ibu. Ada gambaran Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu kita lebih ke mencari solusi, tapi itu muncul dari diri dalam anak itu sendiri. Dan kita tahu juga alasan-alasan anak kenapa anak-anak itu melakukan hal tersebut. Jadi dia tidak merasa dihukum atau diadili. Kemudian anak juga jadi mengetahui identitas dirinya sendiri. Jadi dia bisa mencari solusinya dari dalam diri. Kalau anak-anak sudah tahu solusi dalam dirinya sendiri kan anak lebih bisa bertanggung jawab. Dan dia tahu keyakinan kelas yang sudah ada di sekolah maupun di kelas yang anak-anak buat. Baik, mungkin sebelum konsepsi saya sedikit menyampaikan ke 5 posisi kontrol. Sudah sampai Bapak Ibu? Oh belum, oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan ke 5 posisi kontrol. Tadi sudah kita bahas sedikit. Oke, untuk 5 posisi kontrol tadi sudah kita pelajari. Untuk 5 posisi kontrol itu ada yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah manajer, yang keempat adalah teman, dan yang kelima adalah pemantau. Nah, 5 posisi kontrol ini bisa kita gunakan dalam mendisiplinkan, dalam budaya positif, disiplin positif. Namun idealnya itu yang kita lakukan adalah menjadi seorang manajer. Nah, di mana kalau penghukum itu guru itu berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir itu biasanya kalau Bapak Ibu lakukan sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti
seperti menumbuhkan rasa bersalah anak. Jadi kamu sih ibu kan jadi dimarahi sama kepala. Nah, kan jadinya anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah kita ucapkan ke anak jadi merasa bersalah. Kemudian teman itu perasaan lebih dekat. Kamu Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan kepada peserta didik dengan intonasi yang berbeda, terkadang itu juga sudah menimbulkan persepsi yang berbeda kepada anak. Ketika kita mengucapkannya dengan nada seperti teman, lembut, itu kadang itu juga bisa sebagai posisi teman. Kemudian pemantau. Nah, ini kalau pemantau itu lebih ke menekankan pada keyakinan saja, tidak sampai ke menimbulkan solusi. Itu kalau pemantau. Jadi kalau manajer itu kita lebih mengajukan banyak pertanyaan. Jadi anak-anak itu menimbulkan kesadaran dirinya sendiri. Kemudian guru berkata, nah ini kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Gitu. Contohnya, kemudian untuk membuat rasa bersalah, nah ini seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Biasanya sih kalau kayak gimana di kelas, ibu tuh capek loh kamu kayak gitu. Jadi kalau ibu, kamu tuh tahu gak sih, ibu tuh lagi capek banget kok yang nurut di kelas gitu, gitu itu biasanya. Itu membuat rasa bersalah anak. Kemudian untuk teman, ayolah, gitu, ayolah anak, gitu. Kita kan di sini kan bareng-bareng, ayolah belajar bareng-bareng sama ibu, jangan kayak gitu ya. Gitu. Sering juga kalau ibu. Kalau udah nggak ada tenaga ini biasanya kita pakainya posisi teman. Kalau misalkan kita lagi ada masalah terus dibawa ke kelas, biasanya rasa bersalah ibu tuh lagi capek, lagi ada masalah, kamu malah curhat. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini biasanya Bapak Ibu akan coba peraturannya apa, kamu ingat gak sih aturan kita apa? Nah kalau manajer itu kita lebih ke apa sih yang kita yakini nak, gitu. Apa sih untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Nah untuk hasilnya itu biasanya anak takut ketika ada kita saja. Tapi ketika bersama orang lain ataupun tidak ada kita, itu anak tidak ada efeknya. Itu kalau untuk menghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, nah ini mereka itu lebih sering menyangkalnya, dan anak-anak kadang berbohong juga, ya. Jadi mereka itu melakukan supaya Bapak Ibu guru itu tidak seperti itu, gitu. Jadi mereka lebih baiklah menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Nah kemudian kalau teman itu memberikan rasa ketergantungan kepada anak, seperti itu. Kemudian untuk pemantau itu bisa, tapi kalau misalkan kita memberikan pengawasan dan juga kalau diawasi saja, kalau tidak diawasi, ya mereka akan melakukan hal itu kalau tidak diawasi. Kemudian untuk manajer itu bisa menguatkan pribadi mereka. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Tadi kita sudah belajar tentang dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru kalau di teman, itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Kemudian untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian untuk manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, nah ini yang sering sekali Bapak Ibu, yang sering kita temui Bapak Ibu ketika di kelas. Kita sering marah-marah. Anak-anak biasanya paling yang mesum gitu. Sering kalau Bapak Ibu, Bu itu halnya mesum-mesum, Bu itu marah-marah. Nah ketika itu sering sekali kita temui di anak-anak kita, paling mesum kok. Ya biasanya gitu anak-anak. Nah itu kalau kita menerapkan hukum biasanya anak-anak seperti itu. Nah kemudian untuk membuat rasa bersalah, anak-anak itu hanya berkata, maaf ya Bu, udah
tanpa mereka mencari solusinya, tanpa mereka mengetahui solusinya. Kemudian untuk teman, mereka tuh kadang gini, lah bu cari konco nanti kok kayak gitu. Lah bu kok gitu. Dan itu kita jadi merasa bahwa bapak ibu itu teman kita. Jadi mereka itu tidak ada jarak antara bapak dan bapak ibu guru dan anak-anak. Kemudian untuk memantau berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi mereka lebih ke apa yang harus dilakukan sih supaya bapak ibu guru itu pemantauannya itu terpenuhi. Jadi mereka hanya fokus pada pemantauan bapak ibu guru saja, tidak pada kesadaran diri mereka. Kemudian kalau manajer kalau kita melakukan posisi kontrol manajer, itu anak-anak bisa tahu apa yang harus mereka lakukan dari dalam diri mereka. Solusi-solusi apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Nah, kemudian dampak pada murid ini mengulangi kesalahan. Ya, kalau penghukum itu anak-anak itu lebih mengulangi kesalahan mereka. Nah, kalau membuat merasa bersalah, itu anak-anak merasa rendah diri jadinya, merasa rendah diri. Kemudian kalau teman, nah ini bisa menimbulkan ketergantungan peserta didik. Jadi ketergantungan peserta didik tumbuh ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian untuk pemantau itu menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, kalau manajer itu, jadi peserta didik itu bisa mengevaluasi kesalahan mereka, kesalahan yang mereka lakukan dan mencari solusi-solusi dari dalam diri mereka. Dan kita juga tetap membantu ya Bapak Ibu, membantu untuk menemukan solusi kepada manajer. Kemudian selanjutnya untuk miskonsepsi penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah Bapak Ibu, ini perlu dipertegas ya bahwa penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tantangan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi budaya positif di sekolah itu bukan untuk mengekang anak, bukan untuk memberikan hukuman kepada anak, tapi lebih ke menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri anak. Nanti yang akan dibawa ke masyarakat, akan dibawa ke kehidupan masyarakat. Jadi bukan aturan dan konsekuensi ya tetap ada. Cuman nanti yang lebih ke anak itu bukan mengingatkan anak itu bukan aturan-aturannya, tapi untuk apa sih aturan itu dibuat? Karakter apa sih yang akan ditimbulkan nanti di masyarakat? Kan tadi sudah disampaikan ada terposeliro dan lain-lain. Nah itu yang akan mereka bawa di masyarakat. Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan, sempat disampaikan oleh Bapak Maskur bahwa semuanya itu tidak selalu diselesaikan dengan restitusi, bisa juga dengan hukuman, karena memang itu sudah hukum mutlak, sudah tidak bisa ya mungkin kita bisa menanyakan alasannya kenapa sih melakukan zina, kenapa sih melakukan kok mabuk, kok zina. Nah tapi kita juga harus tetap memberikan hukuman atau sanksi, karena itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada hukum mutlaknya. Jadi segitiga restitusi itu merupakan pendekatan Bapak Ibu, pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran aturan. Nah ini menekankan dialog. Jadi segitiga restitusi itu dialog ya Bapak Ibu, lebih ke dialog, tanggung jawab dan pemulihan. Kemudian ini perlu digarisbawahi bahwa tidak selalu tepat untuk semua kasus. Jadi itu harus bisa dipahami karena miskonsepsinya kita bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, itu tidak. Kemudian selanjutnya adalah perlu dipahami juga bahwa ketika anak sudah mendapatkan restitusi dan
dan anak sudah mendapatkan restitusi, maka mereka tidak mendapatkan tujuan itu, tidak mendapatkan konsekuensi. Jadi anak tetap harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Misalkan anak menghilangkan sepatu temannya, berarti harus kita lakukan apa? Mengganti. Itu anak tetap harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Anak misalkan anak mencoret-coret ini meja, berarti konsekuensinya apa? Mengganti meja atau membersihkan mejanya. Jadi dipahami ya, untuk restitusi anak, walaupun anak sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi anak tetap harus mendapatkan konsekuensinya sebagai memunculkan rasa tanggung jawab. Keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual termasuk kebutuhan khusus dan gangguan mental mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Ini contohnya misalkan untuk anak yang berkebutuhan khusus, ya, untuk anak yang berkebutuhan khusus kan mereka sulit ya untuk diajak dialog. Nah itu bisa tidak menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin tergantung kondisi setiap peserta didik dan juga permasalahannya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan. Yang terakhir adalah kami ingin meminta umpan balik dari Bapak Ibu semua atas apa yang kita sampaikan hari ini. Ya. Sebelum ke umpan balik, mungkin ada yang bertanya? Kenapa? Sedikit bertanya terkait segitiga restitusi dari 3 tahap segitiga restitusi itu, apakah ada urutan yang mutlak atau bebas? Misalnya nih, yang pertama kan misalnya apakah menstabilkan bebas terlebih dahulu, atau menanyakan keyakinan, atau validasi perbuatan. Nah itu harus ada urutan yang mutlak dari ini dulu, atau yang paling tidak terpenuhi. Terima kasih. Nah, ini ya Pak, ini sudah ada langkahnya. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi itu ini sudah sesuai urutannya dan harus urut Pak menurut saya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, dan harus ketiga-tiganya. Oke, terima kasih. Tapi menurut saya begini, ketika kita memanggil anak, tiba-tiba misalnya menstabilkan identitas, semua sudah melakukan kesalahan seperti kami, kita banyak yang melakukan kesalahan, ini seolah-olah kita langsung menunjukkan gimana gitu. Tapi kalau mungkin yang pertama itu adalah validasi tindakan, seperti video tadi bukus yang saya lihat ketika saya ekspor, itu malah divalidasi tindakannya salah terlebih dahulu. Video saya tapi mungkin idealnya ada idealnya, mungkin idealnya urut, cuma nanti tergantung untuk kita itu penerapannya itu mau bagaimana, dan tergantung kasusnya juga mungkin. Kalau tadi memang saya nyamannya validasi dulu karena saya ingin mengetahui alasan anak terlebih dahulu. Nah setelah saya mengetahui alasan anak, pelaporan anak kan jadi ternyata kamu gini ya, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi besok kamu kita jadi bisa masuk ke menstabilkan identitasnya itu lebih enak. Nah setelah itu baru memang menanyakan keyakinan itu kan setelah anak tahu salahnya, saya salahnya di mana, anak ternyata baru ingat menghubungkannya dengan keyakinan
dan kesepakatan kelasnya. Nah itu. Kira ada tambahan dari Bu Mei? Oke, untuk kalau misalnya di BK itu lebih baik ya, bukan harus itu sesuai langkah, karena kita pasti ada langkah itu ada tujuan. Kalau menurut saya masalah identitas itu sangat perlu di awal, karena setidaknya kita bisa tahu karakter siswa secara dalam terlebih dahulu. Jadi memang kalau ini dari BK jadi Pak, jadi kita melakukan sebaik mungkin untuk mengenal si anak itu seperti apa, karena kan karakter anak itu pasti berbeda-beda. Anak kembar aja pasti punya karakter yang berbeda. Jadi memang se-enjoynya ngobrol. Cuma kalau misalnya kita sudah tahu identitas anak ini, kayak contohnya latar belakangnya, biasanya kalau saya melakukan itu tuh sebelum melanjutkan ke masalah itu biasanya pasti saya tanya dulu keluarganya, keadaannya bagaimana, lalu orang tuanya punya saudara berapa dan bagaimana. Nah, jadi ketika memberikan solusi itu harapannya itu sesuai apa yang dia butuhkan. Kalau dari mereka seperti itu, karena beberapa kali saya mengonseling anak, saya tidak tanya latar belakangnya, saya memberi arahan, Mas, kamu harusnya bersyukur, banyak loh teman-teman kamu yang bapak ibunya sudah bisa. Ternyata dia yatim piatu. Itu kan jadi tidak pas solusinya. Tapi kalau kita mencoba untuk mengenal karakter ini, anak ini tuh keluarganya seperti apa dan bagaimana, insya Allah kita memberi solusinya itu akan tepat dan masuk di anak. Karena ketika saya bilang itu, anak akan dimanja, cuma dalam batin mereka teman-temanku hanya bisa, aku yatim piatu kok bermain, tapi kan diam saja. Akhirnya solusi yang saya berikan itu kurang masuk seperti itu. Kalau dari pengalaman BK seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bu Mei sudah menambahkan. Atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Atau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu untuk bisa menuliskan. Sudah ya? Monggo Bapak Ibu untuk bisa menuliskan umpan baliknya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, untuk bisa ditempel di plano.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan umpan balik. Yang pertama saya bacakan 3 saja ya. Sudah baik dalam penyampaiannya, tetapi alangkah lebih baik lagi dibanyakin videonya agar lebih jelas dan paham. Insya Allah, jangan-jangan. Umpan balik diseminasi memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih maju, meminta siswa untuk mengisi kuesioner tentang hal yang berkepentingan. Oke. Saya menjadi lebih memahami tentang disiplin positif sehingga dapat diterapkan saat bersegera dan membuat pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Kemudian budaya positif sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai positif atau kebajikan. Dari penjelasan tadi, saya jadi lebih tahu lebih dalam bagaimana melakukan sertifikat restitusi dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk penutup kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diseminasi kita pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga diseminasi ini bisa memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan Bapak Ibu, menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Berdasarkan hasil dari diseminasi yang telah saya ikuti mengenai disiplin positif, saya akhirnya menjadi lebih paham apa itu disiplin positif. Dari materi yang tadi telah disampaikan, harapannya saya dapat menerapkan disiplin positif tersebut pada saat pembelajaran, sehingga anak-anak menjadi lebih belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah yang telah menyampaikan materi diseminasi tersebut. Terima kasih, Bu. Saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang dilakukan oleh Bu Haja Musyarof Alidina dan juga Bu Uswatun SSI. Itu saya bisa memahami bagaimana kita bisa membangkitkan atau menerapkan budaya positif di sekolahan di SMP Tasawuf Kalibeber melalui dengan segitiga restitusi maupun dengan posisi kontrol.